الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وكرم على حبيبنا وشفيعنا وقرة اعيننا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع الهدى إلى يوم القيامة. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam al-ulama warathatul anbiya. Sadaqallahu wa sadaqa rasuluh. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita dalam keadaan sehat walafiat diberikan nikmat iman dan Islam sehingga pelaksanaan ibadah Jumat mudah-mudahan diberikan kelancaran untuk kita semua dan berikan kemantapan, tambah yakin, tambah tawakal kita, tambah sabar kita, dan juga tambah iman dan takwa kita sehingga mempengaruhi pelaksanaan ibadah sehari-hari kita. Amin ya rabbal alamin. Saudara, jangan lupa kita berselawat pada baginda Rasulullah SAW yang ini sangat luar biasa. Siapa yang berselawat pada kanjeng Nabi sekalipun hanya sekali dibalas 10 kali. Yang salawatnya 10 kali dilipat gandakan 100 kali, dan yang 100 kali dilipat gandakan 1000 kali. Subhanallah, pahala yang sangat luar biasa kita amalkan rutin setiap hari. Wabil khusus di hari Jumat, itu hari-hari yang luar biasa, Lailatul Jumat. Selain kita membaca Yasin, tahlil, kita juga rutinkan pembacaan salawat dan lain sebagainya. Ini amal yang luar biasa di akhir zaman. Kita hanya ingin mendapatkan syafaat kelak di yaumil qiyamah, tetapi juga berkahnya di dunia ada. Dimurahkan segala rezeki kita, diberikan solusi-solusi yang terbaik atas segala masalah yang dihadapi oleh kita semua. Karena hidup ini adalah amanah, hidup ini sendiri sesungguhnya juga masalah, dan kita akan diberikan oleh Allah pilihan. Ketika kita nanti ada hidup, ada mati, ayyukun ahsanu amalan. Siapa yang terbaik amalannya? Berarti amal soleh yang harus kita perbanyak. Saudara sidang rumah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rukun khutbah yang wajib penting saya sampaikan adalah taqwa. Tidak sah setiap Jumat tidak memberikan wasiat takwa Allah. Karenanya semua masjid sedunia sama. Mari sama-sama kita meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dari sedikit menuju banyak, yang enggak ada menuju ada, yang tidak telah menjalankan ibadah qiyamul lail bangun, yang tidak pernah salat duha salat duha, yang sudah melaksanakan itu secara rutin bisa ditambahi frekuensi, kualitas dan kuantitas. Jumlahnya bisa ditambah, selain juga penghayatan kita akan pelaksanaan ibadah. Bagaimana kaifiat wudu yang baik, dan bagaimana wudu yang bisa meresapi apa sesungguhnya yang kita basuh itu menjadi ma'rifat kitanya, ngerti maknanya. Sholat juga sama, ceplak-cepluk sholat dengan sholat yang memenuhi hakikat itu sholat. Bagaimana kita bisa bermakrifat Allah melalui sholat, itu penting juga. Karena ngaji dan ngaji harus kita tingkatkan dalam kehidupan sehari-hari. Hadirin sekalian rahimakumullah. Kalau satu penduduk negeri ini beriman dan bertakwa, Allah akan turunkan keberkahan di muka bumi, termasuk negara kita Indonesia. Ini Agustus akhir, kita masih ingat bahwa kita harus bersyukur atas kemerdekaan bangsa ini. Tapi yang sulit adalah bagaimana mengisi kemerdekaan dengan sesuatu yang baik, tidak berbuat onar kerusakan di muka bumi yang kita cintai ini. Hubbul watan minal iman, cinta tanah air bagian daripada iman. Sebagai petani bekerja menjadi petani yang baik,
sehingga padi, beras, tepung Indonesia gemar limpah Allah Cina. Menjadi pedagang-pedaganglah yang baik, yang jujur. Insya Allah pedagang yang barokah. Menjadi seorang ustaz ulama, jadilah ulama yang baik, memberikan fatwa, memberikan nasihat, dinul nasihat. Agama ada nasihat melalui kitab-kitab kuning, majelis-majelis taklim, di musola, di masjid. Kita semarakkan, kita sama-sama duduk dengan para ulama. Karena lebih daripada itu, profesi mereka-mereka yang ahli di bidang pemerintahan, layani masyarakat dengan baik. Kalau kita wira swasta, bekerja dengan baik, yang diberikan contoh ketika Rasulullah berdagang kambing, beliau menjadi pedagang kambing yang sukses dan jujur. Sidik, amanah, tabligh, patonah, itu yang harus kita contoh dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Hadirin, andai suatu negeri seperti itu amanah dapatkan alaihim, maka akan saya bukakan kepada negeri yang seperti itu barakatin minas sama'i wal ardh, negeri yang berkah minas sama, dari langit, wal ardh, dan juga dari bumi. Walakin kadzabu, tapi mereka banyak juga yang dusta, mereka yang enggak beriman, mereka yang enggak sholat, mereka yang enggak peduli terhadap ajaran agama, bahkan menginjak-injak ajaran agama, tidak mendukung kegiatan keagamaan, enggak mendukung peringatan hari besar Islam, enggak mendukung ketika diadakan kurban, dulu Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Muharraman, enggak mau dukung. Sejauh mana keislaman kita bila mana kita tidak mendukung dengan syiar-syiar Islam? Sedang dalam Quran surat yang lain, wa may yu'azzim sya'airallah, siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, fa innaha min taqwal qulub, syiar Allah itu adalah takwa yang ada di dalam hati. Memang at-taqwa hauna, sungguhnya ketakwaan kita itu ada di dalam kita. Karenanya saudara hadirin yang jemaah rahmatullah, semata mimbar khotib yang sangat singkat ini, kita refleksikan apa sesungguhnya tugas-tugas kita sebagai hamba Allah, tugas-tugas kemanusiaan kita. Kita ini manusia, mungkin boleh jadi dari al-insan, ada juga dari nasia. Yang biasa al-insan itu nasia, manusia itu tempatnya lupa, tempatnya khilaf, tempatnya berbuat dosa. Karenanya dia ketika malam hari ilahi abdukal asi mukirram bidunum, ya Allah malam hari ini sepi sunyi, saya ngaku banyak dosa, fa innaka ghafirudz dzambil adzim. Kita sadar diri bagaimana kita menghadap kepada Allah dengan hati yang baik, qalbun salim, jiwa yang pasrah. Ya Allah banyak dosa, terimalah segala taubat kami. Karena bagaimana saudara supaya setiap hari kita menjalankan ibadah sholat taubat, selain juga sholat hajat. Kalau malam hari kita nggak cukup dengan tahajud, taubat, hajat, diakhiri witir, baru kita berdoa, berwiridan sebagaimana yang kita yakini sekarang. Fadlullah, berzikirlah kepada Allah. Jangan menjadi orang-orang ghafilun, orang-orang yang lalai terus. Orang-orang yang gak sadar diri. Kapan sadarnya? Sadar diri itu penting juga. Yang membuat kita sadar diri ketika ingat kematian. Maka kalau ada kematian, antarkan mereka, saksikan mandinya, saksikan kafannya, saksikan sholat jenazahnya, saksikan di kuburannya. Kafafil mauti mau'idatan. Cukup kematian menjadi nasihat untuk diri kita, kita akan kembali ke situ dan tidak melihat umur, saudara. Jangan sampai nanti nyesal, laula akhirtani ila ajalin qarib, sesudah mati, ya Allah kasih kesempatan saya sebentar aja. Fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Saya ingin sedekah dan beramal soleh. Telat, saudara. Ini hari kita sempat bertaubat, harus memperbanyak taubat, bukan karena faktor umur kita sudah tua. Yang muda pun lebih bagus kalau di ibadah rajin, jamaah rajin, dan anak-anak muda yang hatinya bergantung kepada masjid. Karenanya hadirin yang perlu kita jaga adalah pertama, tugas fungsi kita ini sungguhnya di muka bumi adalah khalifah.
khalifah yang menjaga diri kita dan keluarga kita. Anfusakum wa ahlikum nar, itu perintah yang jelas supaya menjaga diri kita ini yang penting. Kemudian anak-anak kita, jangan sampai mereka nggak ngaji, jangan sampai mereka nggak baca Quran, jangan sampai mereka nggak sholat. Ketika orang tua sudah payah banget, capek mendidik anak, setiap hari sholat, anak kita ini terlena dengan teknologi bernama handphone. Luar biasa ini dampak negatif dari handphone. Dampak positif internet luar biasa. Dampak positif teknologi juga luar biasa. Berita apa aja kita tahu. Terjadi apa di Palestina kita tahu. Bagaimana negara Iran sekarang kita tahu. Bagaimana teman-teman kita yang saat ini sedang umroh kita tahu. Itu positif. Tapi negatifnya sekarang ini banyak anak-anak remaja ini generasi. Saudara yang sekarang, adik-adikku, selamatlah kalian dari handphone ini. Bukan nggak boleh bermain handphone. Dibagi itu waktu untuk sholat, ngaji, handphone. Tidak 24 jam kita dari tidur sampai malam tidur kembali kita handphone. Gunakan handphone itu dengan baik. Insya Allah manfaat di dunia akhirat. Soalnya majelis taklim kita berangkat. Itu makna uang pusatku. Nah, ini bermula dari orang tua. Bagaimana orang tua juga ngajak ke masjid, ngajak ke majelis taklim, ngajak baca Quran. Contoh orang tua inilah menjadi figur bahwa anak-anak kita insya Allah juga akan terselamatkan secara teknologi. Kemudian yang kedua, saudara, jaga hubungan kita dengan para ulama, dengan para ustadz, dengan para habaib, para kiai, mereka-mereka yang dipilih oleh Allah, diberikan ilmu yang tinggi itu, biar fa'ilahul ladina amanikum ladina utul ilma darajat. Memang diberikan ilmu dan keimanan yang tinggi, diberikan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kurrama indallah. Para ahli ilmu itu kurrama indallah. Makanya al-ulama warasatul anbiya. Para ulama ini adalah pewaris para nabi. Karena kita sering-sering di dalam kitab Rubabul Hadis misalnya, kitab Riyadhus Shalihin dan beberapa kitab muta'alim juga disebutkan bagaimana kita bisa duduk dengan para ulama. Melihat wajahnya ulama saja ibadah, saudara. Dan kita duduk ketika babul ilmi ta'alam walau babat, belajar ilmu sekalipun satu bab saja, entah itu diamalin, ya'malu biya orang ya'mal, diamalin boleh, enggak diamalin enggak apa-apa. Itu padahal enggak diamalin juga. Itu subhanallah, pahalanya luar biasa. Dan saudara, orang yang melihat para ulama dengan baik, dengan kasih sayang, dengan mahabbah, tentu ulama yang bisa dicontoh ya. Dan ulama ini tidak dalam konteks hanya habaib, saudara. Jangan membeda-bedakan antara habib dan ulama. Karena sesungguhnya habib ulama ini berbeda terkait dengan perbedaan nasab. Kalau Rasulullah, saya ingat dalam sebuah sabda ini, lafaz dari Arabiyyin wal Ajamiyyin. Tidak ada keunggulan kelebihan sebenarnya bagi yang Arabi, keturunan Arab maupun Ajamiyyin, orang awam, orang yang bukan Arab, termasuk kebanyakan kita ini Indonesia. Lafazlah, tidak ada kelebihan. Illa bittaqwa, kecuali ketakwaan saja. Kalau kita buka Al-Hujurat surat 49 ayat 13 misalnya, inna akramakum indallahi atqakum. Karena bukan habaibnya, bukan yang pakai ini itunya, bukan di posisi bajunya, tapi ilmunya yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dengan ilmunya itu menerangi masyarakat, meneruskan perjuangan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita sama-sama bisa mencintai para ulama, memposisikan dengan tepat, berguru yang tepat, tidak salah pilih guru. Itu juga penting di dalam kehidupan kita sehari, terutama mengelola sebuah masjid dan juga mushola. Dan Jumat rahimahullah, dan yang saya sampaikan sedikit ini bisa bermanfaat, memberikan motivasi kepada kita, memanfaatkan umur kita untuk selalu bertakwa kepada Allah, meningkatkan keimanan kita, cepat-cepat bertobat, diisi dengan amal soleh. Insya Allah semua yang lalu diampuni oleh Allah selama kita masih punya tauhid la ilaha illallah. Yakin saudara, kita min ahli jannah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim.